Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita kembali lagi di dalam majelis ilmu di Rabu sore menjelang berbuka, yang kembali kita berada di pertengahan Ramadan. Maka tentunya tema yang saya share itu ya, baik di buletin itu juga ya, di Telegram Mutiara Risalah, adalah tentang berlalunya 10 hari di bulan Ramadan ya. 10 hari yang awal ya. Kita mau mendekati pertengahan. Maka tentunya kemarin juga sedikit saya berikan wejangan tentang nasihat Syekh Shalih Al Fauzan tentang berlalunya 10 hari ini. Kata beliau, telah berlalu 10 hari pertama di bulan Ramadan. Kini kita sedang di 10 hari yang kedua. Tentu kita harus menghisap diri kita. Bagaimana kita mengisi 10 hari pertama yang telah berlalu? Apakah kita menjaga hari-hari tersebut dengan ketaatan kepada Allah? Apakah kita meraih faedah pada 10 harian tersebut? Jika telah menjaga 10 hari pertama dengan sebaik-baiknya, maka tentunya kita kumpulkan bekal untuk menyempurnakan hari-hari yang tersisa. Namun jika ceroboh dan malas-malasan, katakanlah banyak tidur lah gitu ya, banyak santai gitu. Pada 10 hari yang pertama itu, maka kini saatnya untuk bertaubat. Wattabi'is sayyatil hasanah ya gitu. Ikutilah kejelekan-kejelekan dengan kebaikan-kebaikan ya. Dan memperbaiki diri untuk menghadapi hari-hari yang tersisa di bulan Ramadan ini sebelum Ramadan meninggalkan kita, sedangkan tidak mendapatkan apa-apa. Jika 10 hari pertama diisi dengan maksiat, maka kita harus bertobat, menyesal, dan memperbaiki amal itu selagi kesempatan masih ada. Manusia itu, nah ini catat ya, dalam kehidupan ini ada 3 waktu. Yang pertama, waktu yang telah lalu ya, dan itu tidak akan mungkin kembali ya. Kita lakukan apa yang telah lalu, apakah kebaikan-kebaikan, apakah dosa, itu nggak bisa kita kembali ya gitu. Nggak bisa ya, time travel itu nggak bisa. Time travel sama cerita sama film namanya time travel, tidak bisa ya. Kedua, masa depan yang dia tidak tahu akankah dia menjumpainya atau tidak tuh. Ini masa depan ya. Apakah kita dipanjangkan umur kita ya, sampai besok, atau Allah alam sampai nanti ya. Itu kita tidak tahu apakah menjumpainya atau tidak ya. Dan terkadang kita terlalu berekspektasi pada masa depan itu ya, tapi lupa akan masa ini yang saat ini kita jalankan ya gitu. 3, masa sekarang, waktu yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
sebelum dia menjadi masa lalu. Nah ini sekarang ini ya, sekarang kita lagi ngaji, harus benar-benar kita manfaatkan ya, sebelum menjadi masa lalu yang kelam ya gitu. Atau tentunya kalau jadi masa lalu yang indah ya kita tentu teruskan lagi gitu ya gitu. Tingkatkan lagi. Kata seorang penyair ya, madi fata wal mu'ammal ya, goibun walakas saatu allati anta fiha. Masa lampau telah berlalu, waktu yang diangan-angankan masih semu, waktu sekaranglah yang menjadi milikmu. Maka hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan kebaikan. Jika seseorang memanfaatkannya dalam ketaatan kepada Allah, maka akan dicatat sebagai kebaikan yang akan menjadi saksi yang membelanya di hari kiamat. Sekecil apapun kebaikan itu di mata kita, jangankan di hari kiamat, di alam barzah saja itu menjadi saksi ya, akan datang kepada kita ya. Itu yang kemarin disampaikan. Jika dia mengisi hari-hari tersebut dengan kemaksiatan dan kelalaian ya, hari-hari ini akan menuntutnya pada hari kiamat ya. Akan tetapi pintu tobat masih terbuka. Kalau kita maksiat lalai ya, kita akan dituntut di hari kiamat ya. Tapi kita masih punya pintu taubat. Mulai itu Ghafurur Rahim ya, Tawwabur Rahim ya, yang Maha menerima taubat dan Maha penyayang ya. Allah akan menghapus dan mengampuni kejelekan dan dosa yang telah lalu. Nabi bersabda, "Hatta ibu minat dan bi kaman la dan bulahu." Orang yang bertobat dari perbuatan dosa seperti orang yang tidak melakukan dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Al-Albani. Sedikit lagi ya, karena di sini saya mau simpel aja ya. Orang yang berbuat dosa dan dia bertobat, maka dia seperti tidak pernah melakukannya. Ini adalah kelembutan Allah kepada hamba-hambanya. Allah memberikan waktu kepada hambanya untuk berzikir dan bertobat. Allah Subhanahu wa taala pun menerima taubat mereka seandainya mereka mau bertobat nasuha ya. Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Allah telah menyeru hambanya untuk senantiasa bertobat ya gitu. Dan dia akan menerima taubat mereka ya. Bahkan Allah bergembira dengannya. Bahkan Allah memberikan pahala atas taubat yang dilakukan manusia. Akan tetapi anehnya ya, aneh manusia tetap saja itu ya berpaling pada Rabb-nya. Padahal Allah mengajaknya dan dia tidak butuh hambanya. Semua semata-mata kasih sayangnya, anugerahnya, dan kelembutannya. Manusia justru ya tidak pernah tidak membutuhkan Allah, walaupun sekejap mata. Nah, itu aneh manusia itu ya. Kadang aneh itu ya. Pada sekarang mencari sandaran pada yang lain. Mungkin saat-saatnya biasanya itu ya, Ramadan ini barokahnya itu kepada ekonomi itu lebih itu ya gitu. Tapi ternyata pada saat itu pula sedang seret gitu ya. Nah, dia mencari sandaran yang lain ya. Ya, itu bahaya ya. Ya bukan menyandarkan juga pada Ramadan, bahwa Ramadan nanti bakal
ekonominya menambah, itu pastilah. Kalau seseorang dengan ketaatan itu ada jaminannya, gitu ya. Tapi bukan berarti menyandarkan pada Ramadannya ya. Itu mah ya sudah Allah jatahkan untuknya dan Allah tumbuhkan karena ketaatannya. Itu ya. Nah sekarang di pertengahan itu kita apain sih? Nabi itu pernah beriktikaf menetap di masjid untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Nabi menetap pada siang dan malamnya dan mencurahkan waktunya untuk beribadah, membaca Quran dan zikir ya. Beliau melakukan hal ini karena tahu keutamaan waktu tersebut. Pada bulan Ramadan ini ya, Nabi melakukan semua amalan-amalan yang biasanya tidak beliau lakukan pada bulan-bulan lain. Padahal amalan-amalan ini juga merupakan amal yang soleh pada waktu yang lain juga. Nabi beriktikaf dalam rangka mencari keutamaan Lailatul Qadar. Itu ya. Nanti bisa ditelusuri itu ya. Surah Ad-Dukhan ya. Ayat 3 sampai 4 dan juga selaras dengan firman-Nya Al-Qadar 1 sampai 3. Tinggal dibaca aja ya. Ya, penting itu ya kalau dijelaskan. Itu ya. Malam Lailatul Qadar ya, itu kan Allah tidak memberitahu kapan pastinya ya. Karena Allah memberikan kepastian tanggal kepada Nabi. Tapi pada saat itu pula ketika Nabi ingin memberitahu kabar gembira ini, justru ada orang yang bertengkar sehingga ya Nabi lupa gitu ya, lupa. Maka kita harus sungguh-sungguh ya gitu. Apakah di awal, apakah di pertengahan, apakah di akhir ya. Maka harus sungguh-sungguh ya mendapatkan kemuliaan ya. Karena itu kan bagaimana Nabi orang yang paling bertakwa ya. Ketika beliau tahu ingin memberitahukannya, tapi ternyata lupa. Maka Nabi memerintahkan ya sesuai perkiraannya yaitu di 10 hari yang terakhir. Nabi itu kan orang yang bertakwa. Itu ternyata tetap giat mencari malam yang mulia ya, Lailatul Qadar, dan giat beramal selama bulan Ramadan. Bagaimana dengan kita? Tentu beramallah ya sebelum waktu itu berlalu ya gitu. Maka ingatlah tentang surat yang menerangkan tentang waktu, yaitu surat Al-Asr ayat 1 sampai 3 ya. Nanti dibaca aja ya. Maka setiap manusia merugi pada hari kiamat kecuali orang yang memenuhi 4 kriteria ya, yaitu beriman, amal soleh, terus menasihati pada kebenaran dan kesabaran. Orang itulah yang memenuhi, orang yang selamat dan meraih faedah dan kebaikan dalam kehidupan ya. Kalau dia sia-sia di bulan Ramadan ya dia tidak akan dapat ya, malah rugi ya gitu. Keberuntungan dalam Islam itu tidak dinilai oleh privilege, harta, pangkat, jabatan ya, penilaian manusia ya, tolak ukur pemikiran manusia, enggak. Tapi apa? Ketakwaan ya, gitu. Bisa jadi ketika orang itu nggak punya apa-apa ya, orang itu hanya bisanya jalan ya, orang itu hartanya seret ya, bisa jadi lebih mulia di sisi Allah ketika dia punya nilai takwa yang lebih ya. Bahkan kemarin tuh ya Imam Tarawih mengatakan tuh ya, yang dibonceng belum tentu orang yang lebih rendah tuh ya gitu. Justru bisa jadi orang yang lebih bertakwa gitu. Karena penilaian orang itu ya, penilaian orang ya namanya penilaian orang lah, beda-beda lah gitu ya gitu. Orang dinilai itu ketika punya apa gitu ya gitu. Sekarang itu ya, kalau kita misalnya bawa apa gitu ya, bawa sesuatu dibandingkan tidak bawa apa-apa gitu ya. Yang kaya, yang miskin gitu ya, tua muda, punya tidak, tetap berkesempatan untuk menjadi yang terbaik gitu ya.
Karena itulah kita maksimalkan yang tersisa saat ini dengan amal soleh semaksimal mungkin. Itu ya. Nanti bisa dibaca selanjutnya surah Al-Hujurat ayat 13. Nah itu saja dahulu yang bisa disampaikan. Insyaallah nanti kita lanjutkan hari Selasa ya. Jadi ada seminggu lagi kita belajar ya. Hari Selasa depan kita tetap belajar. Kita tetap masuk ya. Jadi liburnya nanti seminggu sebelum Lebaran ya gitu. Jadi kita Selasa depan tetap masuk ya. Walafikum wa'afu minkum. Rabbana atina bil rahmah wa ilana min sudah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.